Jadi nggak bisa malam mingguan ya, teman-teman semua. Nggak apa-apa ya, mungkin malam mingguan sambil di luar juga nggak apa-apa, nyantai aja, dinikmati aja belajarnya. Kan tidak mengerjakan soal yang sudah dikerjakan tadi sore. Oke, jadi malam ini kita coba bahas untuk soal-soal tadi sore yang sudah sempat dikerjakan ya, soal paket. Oke, baik. Nomor satu, langsung saja coba dijawab. Mungkin yang sudah mengerjakan tadi sore, Mbak Ainur, Mbak Alvina, Mbak Andini, silakan dicoba chatroom. Yang lain juga jawabannya apa ini? Silakan chatroom. Oke, sudah ada yang chatroom ya. Makasih respon cepatnya. Oke. Nah, ada perbedaan. Betul, saya duga ada opsi antara B dan D. Ya, betul ya, B dan D. Atau bisa juga ya B dan D ya yang mungkin umum banyak menjawab itu. Jadi untuk soal-soal tes karakter pribadi, kalau kaitannya dengan profesionalisme, kadang-kadang itu soalnya tidak karakter banget ya. Artinya tidak pada masalah kepribadian kadang-kadang, tapi kadang-kadang masalah analisa. Jadi soal analisa. Artinya tidak dominan siapa yang kematangan pribadinya tinggi belum tentu bisa jawab soal TKP. Ada soal-soal tertentu yang dibutuhkan analisa ya. Nah, soal itu kategori soal HOTS. Soal HOTS itu artinya High Order of Thinking Skills. Jadi levelnya sudah bukan pada LOTS ya, tapi HOTS. Kalau LOTS itu masih sifatnya bukan analisa, masih sifatnya sekedar paham atau hafalan dan lain-lain. Jadi levelnya bawah. Begitu. Nah, untuk soal tes karakter pribadi, perlu saya ingatkan, ada beberapa yang perlu untuk dijadikan acuan. Umumnya, gampang-gampangannya, tipsnya begini. Yang pertama, dalam kaitannya dengan soal ini, banyak jebakan-jebakan jawaban manis tapi menyesatkan. Hati-hati ya dengan jawaban manis tapi menyesatkan. Kemudian, setidaknya ada 3 opsi di antara 5 opsi yang biasanya mirip-mirip. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Kemudian, kalau opsinya itu mirip, biasanya dia masih dalam satu gerbong eh, arah jawaban. Tapi ketika sudah lepas dari 3, 4, 5, biasanya lepas dari poin jawaban. Maksudnya apa? Nanti akan saya sampaikan ya. Kemudian, pahami betul konteks soalnya. Konteks soalnya kemana, poinnya seringkali ada di depan dan di akhir kalimat. Dan pernah saya sampaikan yang menjadi acuan siapa Anda atau siapa pelakunya, objeknya soal itu bagaimana, dan lokasi kejadian di soal itu bagaimana. Itu penting, 3 hal itu ya. Siapa Anda, objeknya apa, lokasinya. Itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, jangan buru-buru memutuskan Anda menjadi pahlawan yang hebat. Karena kadang-kadang solusi menjadi pahlawan yang hebat itu tidak sesuai dengan konteks soal. Begitu. Yang penting jadilah Anda orang yang
mengatasi masalah. Jadi real mengatasi masalah. Gercep istilahnya. Gerak cepat mengatasi masalah. Gercep. Cepat solusinya. Tanpa menyakiti orang lain. Atau menjaga kerahasiaan. Keharmonisan istilahnya. Kalau memang terpaksa ada opsi yang harus dikorbankan, maka yang paling sedikit pengorbanannya itulah yang dipilih. Itu poinnya. Ya. Kemudian tentunya soalnya kan panjang-panjang ya, apalagi besok itu 45 soal ujiannya, bukan 35. 35 itu tahun 2018 dan 2019. 2021 sudah 45. 2021 itu nilainya sudah 45. 2023 kemarin juga 45. Artinya harus cepat membaca. Maka ingat pesan saya dengan bahasa saya sendiri, one read, one shoot. Artinya satu kali baca, langsung tembak. Itu akan cepat sekali. Artinya langsung tembak itu bukan berarti tidak boleh mengulang. Tapi boleh mengulang itu opsinya. Tidak boleh mengulang untuk soalnya. Jadi opsinya yang diulang. Kalau ada 345 poin tertinggi, itulah 345 yang diulang. Begitu. Bukan mengulang membaca soal. Apalagi utuh dibaca. Tidak boleh. Lebih-lebih jangan diulang-ulang, membaca diulang-ulang. Misalkan begini, membaca kalimat pertama, kalimat kedua terbaca, kalimat ketiga, terus bilang begini dalam pikiran kita, dulu tadi saya baca apa ya? Baleni mana? Nah itu, jangan mengulang-ulang, fokus intinya. Betul-betul fokus, kalau kalimatnya panjang, maka pahami subjek, predikat, dan objek. Keterangan itu tidak perlu dibaca utuh. Seperti nomor satu, Anda termasuk dalam salah satu 3 kandidat. Ya sudah, nggak usah dilanjutkan. Karyawan terbaik sampai perusahaan Anda nggak usah dibaca lagi. Untuk memutuskan siapa yang layak. Nah sudah, bagaimana kamu mengatasinya? Artinya nggak perlu dibaca total utuh, nggak perlu. Itulah cara belajar istilahnya skipping, loncat-loncat. Tapi jangan kalau belum terbiasa. Oke. Kemudian jadi poin-poinnya tadi ada beberapa hal tadi ya. Kalau saya simpulkan, hati-hati dengan jawaban manis yang menyesatkan. Jangan buru-buru menjadi sok pahlawan yang hebat, pahami konteks soalnya. Baca cepat, one read, one shoot. Kalau memang ada yang dikorbankan, maka pilihlah yang paling sedikit pengorbanannya. Kalau bisa, win-win solution. Begitu. Kemudian beberapa hal lain lagi yang bisa dijadikan acuan ketika kita mengutamakan tindakan adil sesuai dengan prosedur, contohnya ketika pelayanan publik, maka sikap jujur, anti KKN, bersih itu menjadi acuan dalam pelayanan publik. Kemudian utamakan pilihan jawaban yang mencerminkan suatu gerak cepat atau tindakan nyata. Begitu. Ya, itu yang penting. Kalau sosial budaya, ya utamakan keanekaragaman sosial budaya. Itu kalau untuk aspek yang lain. Oke, coba sekarang nomor satu. Banyak yang menjawab B dan D, tapi ada yang jawab E juga ya. Ada yang jawab E juga ini. B, D, E. Oke, terbanyak kayaknya jawab B dan D ya. Oke, baik. Jadi untuk nomor satu ini jelas, memang betul. Poin tertinggi adalah B dan D. Poin tertinggi. Jadi kalau kita ingin bersaing dengan rekan kita, tentunya hal yang positif. Untuk menjadi kandidat yang terbaik, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang mendukung penyelesaian tugas tersebut, maka
Opsinya antara B memang dan D. Nah, sekarang apa yang membedakan antara B dan D yang terbaik? Ada yang jawab E ya tadi ya? Oke. Biasanya soal HOTS atau HOTS, High Order of Thinking Skills, opsi B kalau ada di dalam D, maka pilihlah D. Opsi D kalau ada di dalam B, maka pilihlah B. Artinya opsi yang lebih luas, yang sudah mencakup opsi lain, maka itulah yang dipilih. Itu. Nah, sekarang membaca berbagai referensi pendukung. Terus yang D, mencari referensi di Google dan jurnal online. Artinya D itu masuk di dalam B. Karena namanya berbagai. Itu sudah masuk apapun itu. Mau minta pencerahan kepada atasan, mau minta pencerahan kepada pejabat lama, mau minta pencerahan kepada teman, mencari Google, jurnal, dan lain-lain. Itu masuk bagian dari B. Sehingga jawaban yang tertinggi adalah B. Ini ya. Jadi poinnya di situ. Untuk D dapat poin 4. Nah, hati-hati. Eman sekali. Poin terjelek itu E. Poin terjelek itu E. Kenapa E? Belum berusaha dulu. Dikit-dikit sudah minta mencari jalan pintas. Gampangannya paling cepat ya takon nang atasan. Itu enggak baik. Itu poin terjelek. Oke ya, hati-hati ya. Kalau salah, mbok yo salah 3, 4, 5. Jangan loncat ke 2 atau 1. Hati-hati. Harusnya opsi yang saling beririsan itu A, B, C, D. Karena semuanya itu ada usaha yang kira-kira itu tidak buru-buru minta atasan. Lebih-lebih B, C, D. B, C, D itu pasti 3, 4, 5. Karena di situ lebih ke apa ini apa meningkatkan kemampuan diri dengan kemandirian. Begitu ya. Oke. Jadi poin yang tertinggi itu ini 5, ini 4, ini 1 ini. 1 ya. Yang C-nya 3. Nih. Oke. Nomor 2. Ya, silakan Cetrum nomor 2. Bagi yang belum mengerjakan, bisa langsung spontan mengerjakan ya. Tapi tidak boleh lama-lama, hanya 20 detik paling lama. Karena sudah tadi ya. Ini juga soal HOTS, HOTS ya. Tidak karakter banget. Artinya tidak perlu kematangan tinggi menjawab soal ini bisa. Artinya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu identik dengan anak-anak yang cerdas yang tingkat analisanya tinggi. Jadi besok ujian TKP itu nggak semuanya pure karakter. Ada sebagian kecil soal yang itu basisnya adalah analisa HOTS. Begitu ya. Artinya itu menunjukkan bahwa Anda bersikap yang luar biasa, berkarakter yang didukung oleh integritas profesional yang tinggi. Oke, cukup. Ya, semuanya jawab E ya. Oh, ada yang B ya. Oh, ada B2, B3. Oke, B sebanyak 3. Yang lain E. Oke, jadi cara yang terbaik untuk menjawab soal, jangan lupa ada trik singkat dari saya yang sering bisa kita pakai namanya PREE. Profesionalisme, realistis, efektif, efisien. Ini kaitannya adalah efektif dan efisien. Maka tepat sekali jawabannya ini. Jadi yang dimaksud efektif efisien itu tidak harus mengeluarkan banyak biaya
untuk memberikan pembelajaran. Ya, mudah dipahami, ini poinnya tertinggi 5. Kemudian yang jawab B poin berapa kira-kira? Yang jawab B itu jelek poinnya. Kalau saya bilang jelek berarti masuk dalam 1 atau 2. Kalau 3, 4, 5 masih baik. Kenapa? Karena walaupun salahnya itu 15 lebih, tapi kalau poinnya 3 atau 4, skornya masih sangat tinggi. Kalau nggak percaya, saya simulasikan. Target kita 190 itu sudah kategori superior. Saya anggap salah 15. Kali 3, 45. Oke, kemudian 5 kali, nah, saya anggap yang benar 5 kali 30, berarti 150. Total masih 195, sangat tinggi sekali. Soal TKP 195 itu sangat tinggi, karena passing grade-nya 166, mayoritas peserta dapat di bawah 175. Yang di atas 183 itu kategori sudah bisa 80% lebih. Artinya tidak mudah 80% lebih. Nah, tahun 2018, korban tes karakter bergelimpangan. Walaupun TIU-nya tinggi, karena saat itu poinnya itu minimal 143 passing grade-nya. 143, tapi soalnya hanya 35. Banyak sekali yang di bawah 140. Karena 143 itu 80%. Sehingga tidak mudah. Nah, tahun 2019 itu turun jadi 126 dari 35 soal. Nggak ada yang gugur. Tahun 2021, 2023, 166. Karena soalnya sudah berubah 45 soal. Begitu. Nah, 195 ini kategori sudah superior. Artinya apa saya mensimulasikan ini? Artinya, jangan takut salah. Karena walaupun salah 15 pun, kondisi terjelek di antara 3 yang ragu, ya 3 yang ragu, terjelek, ngawur, tetap dapat poin 3. 3 itu nggak kecil. Artinya begini, kalau ketemu soal rumit, mbok yo ojo ambisius harus dapat 5. Segera, secepatnya, one read, one shoot, pertimbangkan hanya 1 kali saja. Begitu sudah dipertimbangkan 1 kali, opsi A, B, C, opsi 3, 4, 5, segera, secepat kilat, segera tinggalkan. Jangan baper dengan soal, karena itu bagian dari ambisius, takut gagal yang berlebihan. Nah, ini harus dilatih mental. Kalau nggak dilatih, maka jenengan walaupun jago TIU, maka TKP-nya hancur. Hancurnya kenapa? Karena di awal dihambur-hamburkan waktunya. Entek-entek, karena berlebih-lebihan dalam rasa ketakutan dan harus dapat 5. Serius ini, serius. Banyak korbannya. Mereka yang awal-awal belajar, tidak tak jelaskan detail tentang mental, banyak sekali yang tidak bisa mengerjakan dalam waktu 30 menit, 45 soal. Banyak yang kerjakan 35 menit lebih, 45 soal itu. Padahal kalau saya latih betul, 25 sampai 30 menit mampu 45 soal. Sudah banyak bukti. Mbak Yayu dan suaminya, Mas Fitrikah, yang keterima dua-duanya suami istri di rumah sakit Ibnu Sina, perawat. Itu gagal sampai 10 kali mereka. Belajar ke saya 2 kali, 2 tahun. Tahun pertama ambil di Sutomo, gagal. SKB-nya, tapi SKD-nya lulus. Suaminya tidak belajar, yang istrinya yang belajar. Tapi masih dokter belajarnya. Gagal akhirnya. Baru tahun kedua, dua-duanya berjibaku, bekerja sama, gantian karo anaknya, supaya iso sinau, ngeremot ngerambut anaknya maksudnya supaya iso sinau. Dan manut saya nggak lagi ambisi untuk memilih Sutomo, dan satunya nggak ambisi untuk pulang kampung Penjombang. Akhirnya dua-duanya manut, saya arahkan ke Gresik. Akhirnya keterima dua-duanya dengan usia yang terakhir 34. Andai kan gagal tahun 2021, sudah tidak bisa lagi. Apalagi 2022 tidak ada tes CPNS. 2023 sudah 36 otomatis.
Gitu. Oke ya. Jadi banyak pelajaran yang mungkin ke depan akan saya sharing sessionkan testimoni untuk teman-teman yang membuat kita terharu ke depan ya. Mudah-mudahan. Oke, nomor 2 itu jelas E ya, nomor 2. Kemudian yang jawab B tadi, poinnya itu hanya 2. Kenapa? Karena mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. Poin yang masih mending itu D, delta. Itu poinnya 4. Masih tinggi itu. Jadi jadi wakil orang tua buat ngedidik tentang keberagaman. Atau yang A, mengajaknya mengenal budaya di tempat-tempat yang dilewati. Begitu ya. Oke, nomor 3, silakan chatroom. Yang belum baca bisa baca cepat ya sambil nunggu teman-teman chatroom. Saya kasih kesempatan 10 sampai 20 detik. Oke, baik. Sudah banyak yang japri. Chatroom. Nomor 3, saya cek jawabannya. Kemungkinan banyak yang terjebak. Karena soal seperti ini, hati-hati. Sepaneng kan ujian itu. Nomor 1 oke fokus, 2 oke fokus, 3 oke fokus, 4 fokus. Begitu nomor 5, Anda lupa bahwa Anda sedang ujian. Sehingga Anda merasa bahwa Anda itu menjawab sesuai diri Anda. Alias Anda masuk ke dalam soal. Nggak sadar bahwa kita masuk ke dalam soal, hanyut dalam soal. Banyak yang kayak gitu itu. Banyak, serius. Kalau mau jujur, banyak yang ngakuin. Artinya apa? Menjawab nomor 3. Kalau Anda hanyut dalam soal, maka Anda akan menjadi diri Anda. Sehingga apa? Reaktif. Reaktif. Loh, memang kenyataannya begitu kok. Sering Anda begitu kok. Anda termasuk saya. Okay? Anda termasuk begitu kok. Saya juga mungkin seperti itu. Tak terima aku rek. Bagasiku gak ono. Ini pak, ini pak. Kok gak ono lagi? Padahal percuma ngamuk-ngamuk di situ. Percuma apa bilang ke orang di situ. Ya sudah, lapor yang berwenang kan begitu. Nah, itu yang tertinggi. Jawabannya melapor kepada petugas yang berwenang. Jangan minta diganti, itu reaktif. Meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barang Anda. Artinya reaktif itu, sikap dan ucapan yang reaktif. Reaktif. Ayo saya cek, apakah ada yang menjadi diri Anda menjawab D ataukah menjawab A? Nah, betul kan? Yes, Terjebak. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Loh, lengkap. A, C, apa E, ini? B. A, C, E, B. Gak D sekalian. Lengkap. Nah, banyak sekali ya perbedaan. A, C, E, B. Nah, terbanyak jawab B. Bagus. Ya, jadi betul jawabannya adalah B. Kalau boleh diurutkan ya, ini B-nya 5, untuk A-nya 4, E-nya itu masih lumayan 3. Nah, kalau sudah 21 jelek ya. Duanya ini yang mana ini? Nah, ini C ya. Ini 2. Karena ini terjelek ya. Nah, minta ini terjelek. Hati-hati ya. Loh, ada kan terjebak ya. Dapat poin. eh, oh, nggak ada. A, C, E, B. Oh, ada ya. Ada dapat poin 2. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya tidak perlu sebut nama siapa. Oke, jadi ini adalah topik tentang hubungan sosial budaya. Kalau dalam hubungan sosial budaya, hati-hati. Hati-hati. Jadi, kok sosial budaya? Bukan sosial budaya. Apa pengendalian diri ya? Kalau sosial budaya itu yang tadi nomor 2. Kalau pengendalian diri, itu memang hal yang utama adalah kata kuncinya tetap tenang dan bersikap dewasa. Terus kalau kaitannya dengan ini ya SOP-nya. SOP-nya di tempat bandara kan kalau ada yang hilang ya lapor ke yang berwenang. Masa marah-marah terus minta mengganti barang belum dicek, belum dapat tahu nggak hilang. Kan buru-buru itu namanya. Oke, nomor 4. Silakan 15 detik.
empat hati-hati, hati-hati ya. Empat ini ada perdebatan di pembahasan online ya, hati-hati. Ada perdebatan. Oke ya, cukup. Nomor empat, harusnya ada satu kata yang menjadi pembeda dan itu hal yang paling utama. Hal yang paling utama. Jadi apapun, mau benar mau salah, namanya aspek pelayanan publik, orientasinya terhadap pelayanan. Dan kalau orientasi terhadap pelayanan, itu hal yang paling utama adalah meminta maaf, memperbaiki. Walaupun Anda tidak salah, itu hal yang utama. Hal lain yang terkait dengan pelayanan publik adalah ada usaha nyata untuk memperbaiki, gerak cepat, cepat tanggap terhadap keluhan dari pelanggan. Begitu ya. Jadi agar pelanggan merasa dihargai walaupun pelanggan itu menurut kita salah, maka nggak ada pilihan lain. Contohlah gayanya pegawai-pegawai bank. Selalu minta maaf, walaupun diomel, walaupun mereka menjelaskan sudah sesuai SOP, tetap minta maaf dan mendengarkan keluhannya. Begitu ya. Intinya tetap supaya tujuannya adalah fokus pada apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Begitu ya. Jadi poin tertinggi adalah delta. Adakah yang lain selain D? Oh, ada ya yang E. Oke, baik. E dapat poin berapa kira-kira? E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci. Ini kalau kita nggak ada D, kira-kira yang paling tinggi apa? Ayo, cepet-cepetan. Kalau nggak ada D, yang paling tinggi apa? Ini penting untuk pembelajaran detail. Pembelajaran detail itu harus tahu opsi 4. Karena seringkali opsi yang sulit, soal yang sulit, itu poin 5 dihilangkan. Sering itu. Sering. Puncak karakter tertinggi dihilangkan. Dikasih karakter 4 dan 3. Sehingga semakin mirip. Nah, oke, sudah jawab. Yang tertinggi A atau KB? Dugaan saya di situ. Iya, tepat sekali. Banyak yang menjawab B ya. Oke, apakah betul B itu poin 4, bukan yang 3? Coba cek. Coba cek. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. Yang A, menahan emosi dan menjawab pertanyaan karena sudah tugas saya melayani. Jadi intinya ini dan ini ya. Kalau tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya, masih di bawahnya ini ya. Karena di sini ada poin solusi yang lebih nyata. Begitu ya. Jadi poinnya ini 4, ini 3. Terus yang jawab apa tadi? Ada yang jawab apa tadi? O, D, dan E ya. Waduh, jelek nilainya itu. 2 poinnya itu. Jadi ini 2 poinnya. Baru ini 1. Karena 1 jelas ya itu. Kalau yang E berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhan. Jelas itu di bawah ABD. Di bawah ABD pasti. Karena apa? Di situ pakai kata-kata meskipun dicaci, artinya ini keikhlasannya sudah beda. Keikhlasannya sudah di bawah ya. Oke, lanjut nomor 5. Kita sepakat ya sampai setengah 9 saja ya. Kalau nggak cukup tiunya nanti dilanjut pertemuan yang akan datang. Oke, sudah ada yang chatroom. Nomor 5. Nomor 5 lagi-lagi orientasi terhadap pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Eh, kalau kembali ke flashback awal tadi saya menjelaskan apa? Siapa Anda?
di mana lokasinya. Artinya, kalau kita menjadi seorang kurir, ya harusnya tidak boleh memutuskan sendiri. Tidak boleh. Seperti kita menjadi seorang waitress, ada pelanggan yang komplain karena pesanan tidak sesuai, marah-marah. Terus Anda menjawab sikap terbaik adalah segera menggantinya. Itu salah. Karena Anda menjadi waitress. Maka sikap tertinggi adalah segera melaporkan ke pihak dapur. Apakah betul? Dicek dulu. Jika dicek ternyata memang salah, ya memohon bagian dapur untuk menggantinya. Begitu. Nah, ini juga begitu. Nah, coba saya cek jawabannya. Apakah semuanya E? Nah, ada yang kepleset ya. A. Oke. A, C juga ada. C. A-nya banyak. C-nya banyak. Wih, A dan C banyak ya. Oke, bagus. Coba, ini poin tertinggi ya. Karena di sini poinnya adalah mendengarkan, beritahu kepada atasan, dan jika barangnya keliru, artinya pasti ya minta maaf dulu. Pasti. Nah, ini ada minta maaf juga. Harusnya keplesetnya antara E dan C kan begitu. Harusnya di situ keplesetnya. Ojo milih liane E dan C. Wong itu nak minta maaf itu dewe kok. Gitu ya. Harusnya begitu. Nah, minta maaf. Cuman kenapa kok nggak C? Ya ini tadi mengantarkan barang yang tepat. Kita nggak tahu betul atau tidak. Bisa jadi pelanggannya yang salah pesan. Maka yang tepat adalah segera minta maaf, mendengarkan, dan memberitahu atasan segera. Supaya puas pelanggannya langsung saat itu juga lewat telepon. Nah, begitu ya. Jadi ini poin. Kalau terjadi dilema antara E, C, dan yang lain, sekarang kembalikan Anda jadi profesional dan kembalikan Anda menjadi pelanggan itu. Titik temunya di mana yang terbaik? Itu jawaban dengan level yang tertinggi. Anda saat itu menjadi kurir, maka berperanlah jadi seorang kurir. Jangan berlebihan dalam bersikap untuk reaktif. Ya bu, siap bu, saya ganti. Langsung balik nang tokoe. Padahal belum dicek. Itu kan nggak profesional. Jadi soal ini sulit, makanya banyak yang kepleset karena ada kaitannya antara konteks soal dengan karakter. Begitu ya, konteks soalnya adalah Anda jadi siapa? Anda jadi kurir. Nah, jadi keterangannya jelas ini ada kurir. Begitu ya, jelas sekali di situ, kurir. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Untuk C dapat poin masih tinggi ya. Tadi saya bilang bahwa C itu poinnya tinggi. Kalau yang tadi yang jawab apa tadi? A, oh ya ada yang A ya. A itu ya masih bagus, masih bagus. Oke, dikoreksi ya supaya nanti dikonversi ke 225 karena kita anggap 45 soal. Dikonversi nanti supaya real ada penilaiannya. Kalau tidak dinilai itu kurang semangat dalam pretest latihan. Nomor 6, silakan chatroom. Nah, ini banyak soal ini beredar di online-online ya, tentunya harusnya bisa. Ini soal HOTS ini, HOTS. Apa yang ada di opsi lain, maka opsi yang menyeluruh tadi itu lebih tinggi nilainya. Oke, tentunya jawabannya jelas ya, delta. Loh, ono sing A, ono sing C. Loh, malah D jarang. Oke, D hanya 3. Oke, baik ya. Jadi ada yang D, ada yang A, ada yang C. Yang paling tinggi itu jawabannya D. Paling tinggi. Kenapa? Coba pahami ya. Membuat konsep stand yang menarik, itu konsep itu adalah dasar. Jadi konsep itu termasuk bagian cara menampilkan etalasenya, cara memberikan warna, cara pelayanan, itu semua konsep pameran yang menarik.
Jadi sudah masuk semua itu AC itu masuk semua di D. Begitu ya. Jadi harus dipahami itu. Jadi ingat topik dari kreativitas dan inovasi yang ada kaitannya dengan profesionalisme itu indikatornya adalah hal yang baru atau ide yang baru. Kalau kaitannya dengan ini ya gimana cara membuat pengunjung itu penasaran, maka yang terbaik adalah semua sudah menjadi konsep, konsep semua sudah menjadi konsep ya. Kalau konsepnya sudah dipegang, maka beranjak ke pelayanan yang ramah. Begitu ya. Jadi jangan pelayanan yang ramah kok, tapi konsepnya nggak jelas. Konsep apapun itu. Nah, gitu ya. Jadi seringkali langkah pertama itu yang menjadi poin tertinggi. Kadang-kadang begitu ya. Sikap awal itu menjadi poin tertinggi. Kadang begitu soal TKP itu. Oke, jadi D itu 5 poinnya. Kalau yang C itu poinnya masih bagus, 4. Kemudian A itu jelek. A itu memperagakan produk yang berkualitas itu nilainya kecil itu 2. Ini masih 3, yang ini 1. Oke, nomor 7 silakan. Nomor 7. Hati-hati ya, nomor 6 itu kalau memilih jawaban yang manis, maka akan kejebak C, hati-hati ya. Oke, baik, nomor 7 sudah. Nah, ada yang beda lagi ya, E dan D ya. E dan D. Oke, ada yang B juga. Ada yang B. E, D, B. Angel lah soalnya. Coba, soal seperti ini sangat gampang sekali ya. Loh, tadi sudah saya bahas ternyata ada di sini. Jadi yang paling tepat adalah antara E, meminta maaf dan minta bagian dapur, nggak mungkin ya. Yang paling tinggi adalah D. Ini tadi yang saya sudah bilang ya, ternyata di sini ada 5 ini. 5. Nah, untuk poin berikutnya, minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu. Melaporkan kepada bagian dapur dan bertugas memasak. Sebetulnya C itu lebih bagus daripada E, sebetulnya. Tetapi gara-gara tidak ada kata meminta maaf, jatuhnya lebih jelek. Begitu. Ya. Jadi harusnya nuansanya menjadi seorang yang profesinya dia jadi waitress, maka nuansa yang tetap nilainya imbang atau tinggi, itu harusnya tidak boleh mengganti buru-buru. Meminta bagian dapur untuk mengganti itu terlalu reaktif, terlalu reaktif. Artinya bertanya dulu, melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak, begitu. Nah, cuman C nggak ada kata minta maaf, plus dia bukan usaha nyata sebetulnya. Nah, tetapi yang paling dominan adalah karena tidak ada kata minta maaf. Sehingga poin tertinggi 5 terus 4-nya ada di E, baru masuk ke C. Tapi ini minta maafnya nggak ada. Dilema kan ya. Dilema. Artinya C nggak tinggi. Bisa-bisa 2 dan 1 kan begitu. Oke. Jadi harusnya soal seperti ini ya sama-sama dikasih minta maaf. Supaya nyata milihnya yang mana urutannya. Ya, oke. Jadi C kasih aja nilai 3 nggak apa-apa. Oke. Nomor 8. Nomor 8. Silakan Chatroom langsung ya supaya agak cepat saya langsung bahas. 8, ya saya kira gampang ya 8. Ini soal high order of thinking skills. Artinya dia apa yang paling mencerminkan semuanya, yaitu tentang membuat perencanaan untuk mengontrol. Artinya
Ini ada di sini, ini ada di sini, ini ada di sini, ini ada di sini. Jadi semuanya ada di D. Begitu ya. Oke, lanjut nomor 9. Silakan 9. Hati-hati, 9 itu sulit. Kira ada 70 botol gold ini. Enggak tuh Kak, sebenarnya. 11, tapi itu Ya biasanya Kak, Dek. sapi ya, itu kan gelombang. Ya. Aneh. Aneh bagus. Oh, blok-blok. Oh, yes. Iya sampai. Oke, sudah ya. Coba. D dan C ya. Loh, ada yang E juga. Berarti soalnya sulit ini ya. Soalnya sulit. Coba kondisi seperti ini. Pahami ya. Kalau ketemu model soal kayak begini, poinnya di mana? Setelah Anda mengutarakan, jadi sudah mengutarakan, sudah meyakinkan kepada keluarga dan berkali-kali, tetapi tidak mendukung. Nah, meminta Anda untuk mencoba melamar perusahaan yang sedang. Oke ya. Ingat, ini tes ini adalah tes PNS ya, bukan masalah tes tentang keagamaan ya. Jadi tes PNS biasanya kuncinya ya mengarah ke sikap nasionalis begitu. Nah, sementara di sini ada poin penekanan masalah uh, menjadi seseorang yang punya pengembangan diri, maju. Apa yang menurut Anda yakin, ya tetap yakinkan pada orang tua dengan cara jalan lain, jalan lainnya yang jelas ada bukti nyata. Nah, maka di sini yang paling menonjol untuk poin tertinggi adalah ini ya, memantapkan diri Anda, fokus mengelola dengan baik. Ini ya, poin tertingginya. Yang agak menggoda, poin 4 untuk opsi D. Ini juga bagus ya, masih dalam suasana nuansa yang sama. Kalau yang C itu sudah lepas dari konteks soal. Kenapa lepas? Karena dia sudah dijelaskan di soal. Lawang sudah dijelaskan, kok masih dijelaskan lagi? Maksudnya meyakinkan orang tua. Kan sudah diyakinkan di sini, malah berkali-kali meyakinkannya. Ini ada kata-kata meyakinkan. Jadi jangan milih C. Begitu ya, artinya tidak sesuai dengan konteks jatuhnya. Sehingga C tidak tertinggi atau nomor 4, poinnya 3 yang C itu. Oke, jadi urutannya mulai dari ini, ini. Begitu. Meminta orang tua mau itu memaksa. Mengikuti saran orang tua pasrah. Artinya B dan A itu nilainya yang rendah ya, 2 dan 1. Oke, ya bagus ya. Mayoritas jawab delta ya. Keplesetnya banyak yang E ya. Banyak yang E dan D. Bagus. Banyak yang C keplesetnya. Oke, nomor 10. Silakan. Dikoreksi ya. Kalau nggak saya kasih 543, kasih nilai 2 aja. Karena udah jelek itu juga. Nanti di total siapa yang dapat di atas 190, udah luar biasa. Kemudian di atas 200. Nomor 10. Silakan nomor 10. Nomor 10 ini adalah topik tentang profesionalisme. Ya, tentang profesionalisme. Kalau tekanannya pada profesionalisme, maka bekerjalah. Dahulukan pekerjaan Anda. Kalau tidak ada
yang dikorbankan dalam keadaan darurat. Maka kondisi yang seperti ini jelas tetap bekerja. Jadi poin tetap bekerja itu adalah poin yang tertinggi. Oke ya, coba saya cek yang jawab C, 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 C semua. Sekarang saya tanya, kalau C nggak ada, nah tantangannya di situ. Kalau semuanya benar, saya C nggak ada, mana yang tertinggi? Kalau C nggak ada, silakan setrum. Kalau C nggak ada, mana yang tertinggi? Disinilah kita bisa tarik konsep bahwa opsi 5 4 3 itu biasanya selalu dalam nuansa yang sama. Yang dimaksud nuansa yang sama, itu lek gak ngeterno, yo gak ngeterno. Ojo langsung jeplak nanggone AB. Maksudnya meloncat nanggone AB. Itu sudah lompat nuansa. Artinya pasti anjlok nang 2 dan 1. Begitu. Biasanya kita dikasih opsi yang mirip itu 3. Dan 3 itu solusi yang nuansanya sama. Kalau memang mengutamakan profesionalisme, maka jangan sesekali minta izin. Ya, jangan sekali minta izin. Jadi jangan sampai kepleset ke A dan B. Kalau kepleset C, D, E masih nuansa 543. Begitu, karena C, D, E semuanya tidak minta izin. Tetap fokus bekerja, tapi saudaranya dicarikan solusi. Kan begitu. Itu namanya korbankan yang nilai risikonya lebih kecil. Nah, itu konsep yang tadi awal saya jelaskan. Kalau memang harus ada yang dikorbankan, maka korbankan yang lebih ringan. Tapi jangan diam, tetap kasih solusi. Oke ya? Maka di sini E dan D ya. Teman-teman jawab E dan D ya. Berarti sulit ya kalau opsi 5 dihilangkan. Ternyata antara E dan D. Oke, baik. Tertinggi D atau E? Meminta teman untuk mengantar atau meminta saudara untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantar ke bandara setelah restoran sepi. Coba saya tanya, D ini, apakah D ini meninggalkan pekerjaan? Tidak, tidak sejatinya. Jadi dia, karena penekanan di soal ini bukan masalah pekerjaannya. Penekanan di soal ini kita harus jeli. Bukan masalah pekerjaannya sejatinya, tetapi masalah ramenya. Ya, ketika restoran sedang rame. Jadi penekanannya itu ramenya, bukan masalah pekerjaan Anda. Anda harus bekerja di situ. Kalau tidak bekerja, maka Anda akan dipecat. Nah, itu beda lagi. Penekanannya harus kerja. Kalau ini penekanannya itu sedang rame, maka kita boleh izin asal kondisinya sudah sesuai. Jadi meminta saudara menunggu karena tidak ada penekanan bahwa hampir terlambat atau setengah jam lagi terlambat, nggak ada penekanan itu. Sehingga menunggu sebentar nggak ada masalah. Kalau restoran sudah tidak ramai, maka minta izin untuk mengantarkan. Begitu ya. Jadi D lebih lebih tinggi daripada yang E. Jadi ini adalah 5, ini 4, ini 3. Gitu ya. Oke. Lanjut. Kalau takut salah, memang opsi C dan E itu 5 4. Kalau takut salah. Kenapa Pak? Bisa jadi kita menjadi seorang yang cari aman, safe safe saja, nggak apa-apa daripada berpikir terlalu lama. Jadi panjenengan akan menemukan situasi yang seperti itu ketika ujian, akan menemukan situasi yang ragu hanya karena ambisi dapat poin 5. Maka yang utama adalah save dulu. Mana yang lebih aman antara D dan E? Yo jelas E. Lebih aman loh ya. Artinya pokoknya oleh 5, 4, atau 3, tetapi cepat daripada milih D, poin papat, tapi sawi pertimbangannya. D ya, D ya, D ya. Ah, D ini kayaknya, D gitu terus. Ya. Nah, itu jangan seperti itu ya. Oke.
harus yakin. Ya, keyakinan itu dibangun dengan latihan. Oke, nomor 11, silakan. Oke, soal panjang. Saya ajari cara menjawab cepatnya. Saya ajari cara menjawab cepat. Kalau soalnya panjang begini, bagaimana Pak? Sebaiknya. Oke, yang utama soal panjang. Soalnya tetap dibaca. Soalnya tetap dibaca, agak cepat, poinnya yang ditekankan itu diingat. Tapi untuk opsinya, bacanya tidak usah utuh. Bacanya tidak usah utuh. Maksudnya bagaimana? Anda seorang oknum yang mengaku staf. Ada seorang oknum menawarkan lolos ujian dengan dana tertentu. Status Anda, nah oke. Intinya ini adalah masalah integritas. Ya. Jelas nuansanya harus tolak. Kalau sudah jawab A gini, terima tawaran. Ini sudah tidak usah dilanjut panjang lebar dibaca. Nggak perlu, pasti jelek. Begitu. Mempertimbangkan, nggak usah dilanjut lagi kalimat berikutnya. Melihat-lihat, nggak usah dilanjut, pasti jelek. A, B, C pasti jerembab 1, 2, 3. Menolak tegas pasti benar. Nah sekarang D dan E baru detailkan bacanya. Begitu. Jadi jangan membaca utuh. Kalau memang itu sudah yakin, lepas dari konteks integritas. Begitu ya. Nah, jadi cara baca cepatnya hanya di awal saja. Begitu sudah ketemu titik poin itu, tidak mungkin tinggi, segera tinggalkan. Begitu. Jangan ngeri melihat soal, aduh panjangin. Padahal enggak juga. Begitu ya. Banyak peserta yang itu. Begitu lihat soal, aduh, dowo, derodok akhirnya. Jadinya enggak fokus. Ya. Tetap ingat bahwa pernah saya ajarkan cara baca cepat, di mana opsi tidak perlu dibaca utuh, 2-3 kata saja. Atau kalau belum menemukan 2-3 kata, ya baca lagi lanjutan dikit. Atau langsung lompat di ujungnya. Begitu. Oke ya? Sehingga jawabannya pasti antara D dan E. Begitu ya? Nah, D dan E itu mana yang pasti lebih tinggi? Kalau seperti ini harusnya benar semua ya. Karena soal integritas itu paling mudah. Loh, ada yang kepleset. Ada yang D dan ada yang D separuh, E separuh. Nggak yakin berarti ya. Berarti soal sulit. Ini. Karena integritas harusnya nggak sulit. Coba kita cari titik mana yang menjadi pembeda. Coba lihat. Menolak secara tegas, menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum. Oke. Menolak secara tegas dan menginformasikan kepada panitia seleksi instansi. Ini hati-hati ya. Ada pembahasan online yang beda. Ada yang ngasih D itu 5, ada yang ngasih D itu 4. Termasuk sumber yang saya pakai ini. Ngasih D-nya itu 5. Kalau saya ngasih D itu 4 atau 5? Kalau saya basisnya, kalau kita pure integritas, maka E, opsi 5. Kalau Anda menjadi seorang pribadi yang kadang masih memberikan toleransi, artinya iyalah mungkin awu-awu mesak nirek, terus juga nggak ada bukti, buktinya apa? Nah, maka jawab D. Tapi kalau urusan dengan integritas, yakinlah E saja. E saja. Ya, jadi ada solusi yang nyata supaya tidak ada korban lain, maka informasikan. Saya pernah ini membahas D karena memang apa namanya online juga ada yang D, malah banyak yang D jawabnya. Tapi saya yakin yang E. Tapi E juga ada di online yang membahas. Oke ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini dan ketemu kejadian yang seperti ini, ya langkah terbaik ya ingatkan, tolak dan laporkan, ya tolak dan laporkan. Supaya diproses apakah dia memang
sengaja melakukan itu dan tidak ada korban lain. Begitu ya? Oke. Jadi E yang terbaik baru D. Nomor 12. Kalau Anda takut menjadi seorang pribadi yang karakternya terlalu baik, maka pilih D nggak apa-apa. Maksud saya, kondisi seperti itu bisa terjadi daripada berlama-lama. Maka pilihlah yang feeling Anda itu mantep nengatine tapi nggak oleh suwi-suwi nemen gitu loh. Daripada kelamaan. Tapi konsep itu bisa dipakai kalau besok ketemu soal model karakter kayak gitu, ya langsung jawab E saja. Oke, lanjut nomor 12. Oke, nomor 12 jelas ya. 12 sangat mudah itu, pasti benar semua. Ya, jelas ya. Nomor 12 pasti A. A, nggak usah dibahas. 13, panjang-panjang ya soalnya. Nah, ini juga masalah profesionalisme dan loyalitas. Ini profesionalisme dan loyalitas. Walaupun libur, ini adalah soal ujian ya. Kita diuji ketika ada lembur, maka kita harus siap. Walaupun kita sudah ada kerjaan sampingan, kita harus siap. Jadi terima lemburnya, terima lembur. Apalagi ada penekanan. Nah, bagaimana kalau nggak ada penekanan? Andaikan lemburnya tidak penting-penting amat, maka yang terbaik bukan mengikuti lembur sampai selesai, bukan. Bukan, serius, ada soal kayak begitu. Jadi kalau pimpinan mengharapkan kita untuk meneruskan lembur sampai pukul 5, tetapi sebetulnya tidak harus selesai pada saat itu. Dan sudah ada teman yang bersedia untuk lembur. Dan kita lagi janjian sama orang tua untuk mengantarkan berobat, misal seperti itu. Maka kondisi seperti itu, nggak ada penekanan tanpa Anda, apalagi didukung masalah lain yang sudah janjian tadi. Begitu. Itu jangan memilih jawaban yang terlalu manis. Makanya tadi di awal saya bilang apa? Ada momen tertentu yang kita tidak harus memilih jawaban yang manis. Jangan menjadi pahlawan terlalu berlebihan. Itu kayak gitu itu hati-hati jebakan ya. Oke, jadi ini pasti ya intinya adalah menerima ikut lembur ya. Ikut lembur dan betul-betul lakukan dengan senang hati. Nah, kejebak ya, ada yang D dan ada yang E. Kejebak. Ya. Ada yang kepleset. Kenapa kok ada yang kepleset itu? Coba, yang mana yang kepleset? Ikut lembur, meninggalkan pekerjaan sampingan, ikut lembur, terima lembur, karena merupakan tanggung jawab, terima lembur, agar dapat diselesaikan, namun pekerjaan kantor lebih diprioritaskan. Oke. Jadi, ini perlu dicatat ya, perlu dicatat teman-teman. Kalau males buka rekamannya, tolong dioret-oret nih di bukunya. Jadi kalau bimbingan itu siapkan buku di sampingnya. Meskipun ada oret-oretan dari saya, meskipun ada rekaman, kadang-kadang itu saya kan tidak menulis, hanya ngomong. Walaupun ada oret-oretannya kan nggak detail akhirnya oret-oretannya. Terus melihat rekaman itu titik mana, menit keberapa, kan lupa ya. Maka kalau bimbingan minta tolong ya bawa buku di samping, bukunya satu aja, jangan lembaran kertas nanti hilang. Jadi buku satu, kemudian nanti oret-oretan lain ya buku yang sama, sehingga enak. Nomor 13, catat apa yang poin yang penting. Jangan merasa bahwa ini mudah, tetapi mudah bisa lupa. Kalau ingat kan enak, reviewnya tinggal buka catatan-catatan singkatnya. Begitu. Oke ya. Jadi ini apa yang perlu dijadikan pegangan ketika hal yang kayak begini. Hari ini paketannya bagus ya, luas sekali dan banyak tips-tips sama konsep yang bisa kita tarik. Oke, coba pahami ini. Kalau ada penekanan bahwa harus diselesaikan hari itu juga, maka fokuslah pada profesionalisme. Jangan pakai
melakukan pekerjaan sampingan sambil. Jangan, jangan. Karena penekanan ini adalah wujud dari loyalitas kita yang tinggi menjadi seorang SN. Begitu. Jadi terima lembur tapi tidak sambil, tidak ya, tidak sambil. Gitu. Sehingga tidak mungkin E tertinggi begitu ya. Tadi banyak kepleset yang E. Berarti kalau E tidak ya D tadi yang benar. Banyak yang D juga ya tadi. Tetapi bandingkan E dengan C, tinggi mana sekarang? Hati-hati. Ikut lembur meninggalkan pekerjaan sampingan. Nuansanya D dan C sama. Kalau nuansanya sama, maka pasti lebih tinggi daripada yang nuansanya beda. Itu nuansanya sudah beda karena lembur tapi sambil. Tapi yang C, lembur meninggalkan sampingan. Kan begitu. Sehingga nuansanya sama di sini. Ini loh yang masuk konsep cara cerdik kita, cara cerdik kita, ya. Jadi nuansanya sama. Cuman kenapa kok C itu lebih rendah? Karena demi kinerja di tempat dan demi berita atasan. Ya jelas tidak bagus. Begitu ya. Oke. Kalau yang jawab E, hati-hati. Anda pada saat nomor 13, Anda menjadi diri Anda. Anda hanyut di dalam komputer itu. Anda masuk di dalam soal. Ayo ngaku. Yang jawab E, benar enggak? Nggak fokus. Sehingga pada saat nomor 13, Anda menjadi diri Anda yang realistis. Ada tipikal orang yang realis, ada tipikal orang yang idealis. Idealis itu yang benar, tetapi kadang pokoknya aku ngunu. Nah, tapi yang realis itu seringkali dia lupa dengan hal yang paling benar, tapi mengutamakan pokoknya faktae sering ngunu begitu. Gitu ya, hati-hati. Oke, adakah yang merasa jawab E nggak sadar bahwa itu mengerjakan soal? Anda apa namanya saat membaca nomor 13 Anda menganggap sesuatu itu memang realitanya terjadi begitu. Coba ngaku, apakah ada yang seperti itu? Supaya dugaan saya kita buktikan benar. Mbak Anindya, Mbak Putih, Mbak Dea, Mbak Olivia, apakah menjawab nomor 13 itu karena Anda memang kepengen begitu kalau mengalami itu? Artinya Anda lupa bahwa lagi ujian. Betul? Jawab di chat room. Nggak fokus. Begitu ya? Oke, nggak apa-apa. Jawab aja secara pribadi. Nggak paham mungkin maksud saya, chatroom. Oke, nomor 14. Iya Pak, nggak fokus ya. Oke, Pak India. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang kita itu, pikiran kita nggak lagi ujian. Kadang-kadang karena nggak fokus atau tegang, karena dibatasi waktu, soalnya panjang-panjang, apalagi ujian, real ujian. Kadang-kadang kita lupa bahwa nomor-nomor tertentu diri kita masuk sehingga kita menjawab ya sesuai saya. Nah, kalau saya kayak begitu ya saya tidak mau, saya terima lembur. Tapi ya saya tetap sambilan pekerjaan sampingan lah supaya selesai semuanya dua-duanya. Tapi pekerjaan kantor diprioritaskan. Itu mantep banget itu. Artinya nggak ada yang salah dan itu fine-fine aja karena hari-harinya begitu ya nggak masalah gitu loh maksud saya. Tetapi ada yang lebih tinggi puncak karakter yang sesuai dengan konteks soal. Jadi konteks soalnya ada tadi kan harus selesai hari itu juga, ya. Ya, iya Pak, saya kurang fokus. Mbak Olivia juga. Oke, oke. Jadi sadar ya jika kekurangan kesalahannya itu ada sebab gitu. Jangan karena kalau nggak ada sebab itu kadang-kadang nggak bisa ditekuk lagi. Saya arahkan D, tetap aja nggak bisa ditekuk. Enggak lah Pak, lah. Nah, itu ada yang begitu. Ada yang kayak begitu dalam batinnya. Itu bahaya kalau begitu. Nanti repotnya kalau ujian, terlalu idealis jatuhnya. Kalau terlalu idealis itu sering memaksakan jawabannya
berontak terhadap opsi yang disediakan. Banyak yang kayak begitu. Kalau nggak belajar, banyak. Jadi PKP itu gampang-gampang susah. Gampang lolos passing grade, tapi tidak gampang. Sulit untuk bisa di atas 190. Sulit, serius kalau nggak belajar. 14. Yuk, aduh, sudah tinggal 15 menit lagi ya. Kita percepat ya. Konsep-konsepnya sudah saya tegaskan di awal, detail sekali, sehingga tidak perlu berlama-lama. 14. Oke, kalau semuanya sama, nggak usah saya bahas. Oh, beda lagi ya, E dan B ya. Angel-angel tak kok ket mau sing gak ono beda mek nomor siji sak nomor tok. 14 nomor hanya satu nomor yang tidak ada yang beda. Mayoritas dua opsi, tiga opsi ya. Oke ya, E dan B ya, E dan B. Jadi coba pahami, pada saat kunjungan Anda melihat salah satu klien yang kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan, melihat, terlihat ya. Terlihat itu artinya kan belum tentu dia kurang profesional ya. Jadi kita harus pahami makna dari kalimat ini, harus cerdik ya. Pemahaman kata di sini. Salah satu klien terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal Anda perlu banyak informasi dan data yang mengenai kerjasama. Artinya Anda juga butuh. Anda juga butuh. Artinya Anda harus mencari solusi supaya apa yang Anda butuhkan data tadi itu tercapai. Intinya dia harus dibangkitkan sesuatu yang bisa membuat dia cakap. Kan begitu? Nah, maka introspeksi. Introspeksi diri Anda. Anda menjadi seorang pegawai atau pejabat yang diajak MOU. Nah, yang pihak ketiga tadi terlihat kurang profesional. Padahal Anda butuh. Maka sikap terbaik seorang Anda itu Anda harus introspeksi. Itu adalah sikap yang sangat bijak. Introspeksinya di mana? Bisa jadi Anda terlalu kaku, arogan dalam menggali informasi. Merasa pihak pertama yang lebih penting, lebih butuh pihak ketiga daripada Anda, terus Anda kaku. Nah, berarti itu yang membuat dia kurang cakap, sehingga ia tidak gugup lagi. Maka jawabannya adalah E, tertinggi E ya, E. Oke, jadi nomor 14 yang paling tinggi itu E baru B. Ini dulu 5 baru ini 4. Oke, lanjut. Nomor 15. Kalau 14B itu reaktif, ya, reaktif. Loh, ada yang jawab B, ada yang D juga ya. Reaktif. Artinya ini loh, pertimbangan tidak dilanjutkan lagi tahun depan. Reaktif ya. Kalau yang D dapat poin masih bagus ya 3. Coba di total ya, nanti tinggal di total terakhir ya. Harus langsung dikasih nilai ya, 15. Kalau nanti tidak cukup kita nilai tanpa kita bahas. Supaya outputnya nilai itu didapat. Karena penting nilai itu. Latihan tanpa nilai itu hampar. 15, pengendalian diri ya lagi-lagi 15. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali. Soal ini bagus ya. Tolong disimpan soal ini lengkap, konsep-konsep untuk berbagai kasus, berbagai aspek lengkap ini. Ini kalau kita tidak paham tentang pola bekerja seorang ASN, pola bekerja di lingkungan struktural, mungkin teman-teman terbiasa di lingkungan fungsional, di pelayanan, tidak pada di jabatan manajemen, manajerial, maka Anda tidak terbiasa mengalami hal yang seperti ini. Situasi yang seperti ini, itu jawabannya adalah siap gerak Pak, siap melaksanakan. Iya, serius, siap laksanakan. Apakah itu melanggar apa namanya idealisme kita? Ingat, loyalitas tidak harus menghilangkan idealitas. Itu.
yang menjadi suatu filosofi. Loyalitas tidak harus menghilangkan idealitas. Loyalitas yang tetap idealis itulah tempat terbaik seorang ASN yang kritis. Ya, memang harus loyalitas, asal tidak melanggar integritas atasannya. Anda dipaksa melaksanakan. Apakah yang dipaksa itu melanggar integritas? Tidak ada keterangan soal itu bahwa atasan mengajak hal yang salah. Tidak ada. Jangan berburuk sangka terhadap soal. Jangan terlalu jauh. Intinya program kerjanya saja Anda tidak setuju. Artinya berarti Anda yang tidak cocok. Tidak cocok bisa jadi atasannya kurang visioner, atasannya kurang cerdas, atasannya kemampuannya biasa pada momen-momen hal tertentu. Wajar, karena tidak selamanya atasan selalu lebih hebat daripada staf. Bisa jadi nasibnya yang lebih apik. Begitu. Makanya kondisi yang seperti itu dengan penekanan, namun Anda tetap diminta melaksanakan. Maka siap gerak tanpa komentar. Karena tidak cocok tadi itulah yang mewakili realita terjadi. Itulah yang mewakili idealis kita. Jadi tetap siap melaksanakan, tapi tidak perlu berkomentar panjang lebar. Tapi tetap melaksanakan dengan sepenuh hati, karena goalnya adalah hasil yang sebaik-baiknya, sebaik-baik mungkin. Ya. Jadi jawaban tertinggi adalah E. Apakah semuanya E? Bagus. Semuanya E ya? Semuanya E. Tuh ada yang B. Ada yang B ternyata. Siapa sing B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang B 3 orang. Oke, itu ya. Yang jawab B tolong dicamkan ini ya. Dicamkan ya. Jadi Anda tidak perlu pada kondisi tertentu yang memang diminta untuk tetap melaksanakan, Anda tidak perlu protes dulu. Karena penekanannya di soal adalah namun atasan Anda tetap meminta untuk tetap melaksanakan. Poin itu yang menjadi penentu kita memutuskan untuk siap menjalankan sepenuh hati tanpa mengungkapkan ketidaksetujuan. Loh Pak, kan wajar bilang tidak setuju. Kan menyampaikan hal yang baik, asal dengan sopan. C. Di soal itu dianggap bahwa Anda sudah diskusi. Kita sudah melewati masa diskusi. Kita harus cerdik bahwa soal itu sudah melewati masa diskusi. Kenapa? Karena atasan sudah tetap meminta. Penekanan itulah yang sebetulnya sudah melewati momen diskusi. Hanya tidak tersampaikan dengan eksplisit. Ya, tidak tersirat. Tidak tersurat, tapi tersirat di situ. Ya, jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau Anda menjadi pribadi yang idealis berlebihan, dan Anda masuk dalam soal, maka Anda akan menjawab B. Nah, itu ya, hati-hati. 16. Oke, saya lanjut langsung aja jawabannya supaya bisa dikoreksi. Saya kira sudah banyak konsep-konsep yang saya sampaikan. Tinggal yang lain nanti dicek kenapa kok jawaban 543-nya di situ ya. Oke, coba kita koreksi nomor 16 ini tanpa pengawasan yang ketat. Oh iya, berarti yang tertinggi ini ya, sedikit di atas estimasi. Ya, betul ini tertinggi. Ini ini 5. Nah, ini sedikit lagi juga 4 berarti di sini poinnya. Terus baru ke nggak mungkin ini ya. Oke, lanjut nomor 17. Nah, ini gampang ya. Karena ini indikatornya adalah mampu mengatur ya menjadi seorang manajer ya.
Nah, deadline sangat ketat ini. Deadline sangat ketat. Ya, jelas ya. Introspeksi, apakah kita adil dalam membagi tugas, itu yang utama ya. Tetapi tetap memotivasi dan terus memperhatikan pekerjaan mereka. Ini poin tertinggi, D, terus kemudian ini nggak mungkin ya, nggak ada solusi. Ini juga ya, tidak ya, ini langsung. Artinya kurang bijak. Antara A dan C itu kurang bijak. C. Oke sih, menasihati anggota tim. Ya, berarti ini bukan sama ini. Nah, B sama ini. Ini 5, ini 4, ini 3. Ya, ya ini karena menyampaikan kepada atasan ya nggak mungkin ya. Ini pasti 2, ini dan 1. Itu 2 dan 1. Oke, ini 1. Ini 2, ini 1 ya. Terjelek pasti dicek. Oke, 18. Panjangnya Rek. Nah, ini aspek bekerja profesional, mandiri, dan tuntas. Ya, betul ya. Nah, ini coba jelas jawabannya ya. Yang paling tinggi, ini sulit ini, soal seperti ini. Jadi kalau ketemu soal kondisi seperti ini, itu yang terbaik adalah memastikan mana yang lebih penting. Mana yang lebih penting. Jika memang sangat penting dan mengharapkan kita untuk pulang, ya pulang. Tetapi tidak, maka kita bisa meminta bantuan teman. Oke, jadi ini yang tertinggi, ini 5. Kemudian, nah ini pertimbangkan untuk memilih, dikasih kesempatan turun dikit di sini. Nah, ini minta fokus baru memaksa untuk minta fokus lebih turun lagi. Oke, lanjut 19. Langsung dikoreksi ya, agak cepat ya. 19. Nah, ini aspek pelayanan publik ya. Maka kita harus meninggalkan loket itu. Harus langsung membantu, gerak cepat untuk membantu orang itu. Ya, jelas ya, ini paling tinggi 5. Baru ngomong ke satpam. Nggak boleh langsung tiba-tiba ngomong satpam ya. Pokoknya kalau ada pelayanan publik, kita harus langsung gerak cepat. Tidak menyuruh orang lain, pegawai lain. Ini terus, ini C. Ya. Oke, 20. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Bahasa mengajak dengan menasihati itu apa namanya? Konteks kalimatnya itu lebih baik mengajak ya. Jadi ini 5, ini 4. Begitu. Baru kita sendiri yang ke ruangan kerja. Hati-hati, kadang-kadang kita terjebak pada gak enak, gak tega karo konco. Wis jarno ae pokok aku mlebu wis padha ngertine. Nah, kadang-kadang seperti itu sikap kita. Berarti saat itu kita hanyut di dalam soal, tidak berpikir mana yang terbaik. Oke. Nomor 21, 21. Ini jelas ya. Ini 5. Kemudian,
Namun termasuk orang serius. Ini salah kok Lem. Ini yang betul ini 5 ini. Limanya di sini ya, adaptasi ya. Poinnya adaptasi, ini 5. Kemudian, nah ini 4. Kemudian ini 3. Baru di sini 2. 2. Oke, nomor 22. Nah, gampang kalau 22 pasti ini. Pasti 5. Nah, ini 4. Tidak semua harus pilih. Ini nggak mungkin lah. Berarti ini pasti 3. C yang 3. Oke, nomor 23 silakan dikoreksi ya. Nanti didalami sendiri berdasarkan konsep-konsep yang saya sampaikan tadi rekamannya. 23 ini topik terhadap masalah sosial budaya ya. Orientasi terhadap orang lain. Namun dari itu, oke bagus. Berarti ini jelas ini ya, pasti ini 5, ini. Kemudian baru ini. Ini 4-nya di sini. Baru jelas jelek. Ini berarti 3 di sini. Oke, nomor 24, profesionalisme. Nah, ini sulit ini. Coba saya ingin tahu, nomor 24 ini mayoritas jawab di mana? Silakan. Saya ingin uji ini. Ini kalau nggak fokus pada saat bahwa Anda mengerjakan soal, maka Anda akan baper. Baper istilahnya. Saya sering menggunakan kata-kata saya sendiri supaya mudah diingat ya. Supaya pesan saya nancep. Anda akan baper. Kalau baper akan menjawab C. Kalau baper akan menjawab C. Kalau sadis akan menjawab A. Ngerti dek, dek. Repot aku. Ini hal yang biasa. Bapernya kereng. Karena memang situasinya begitu. Jawab A dan C. Padahal di balik itu ada pesan yang luar biasa. Jawaban tertinggi itu adalah B. Tenang. Banyak yang A. Banyak yang A. Banyak yang A ya. Oke. Jadi B ya. Hmm. Lupa itu kan sudah mencoba menghubungi jasa online tapi tidak bisa. Bahasa manisnya itu Anda akan lebih enak ketika diomongi pacare, sik dek ya, sik ya. Iki sakjane ya gak repot-repot banget, cuman koyane durung iso ninggal sik iki. Coba sih peseno maneh pisan kasai. Nah, alus iku ngomongnya. Alus sih, sowan nek diomongi ngono. Timbangane diomongi sing koyo wis gak usah diterusno Mas nek Oke ya, paham nggak maksud saya? Oke, ini 5 ya, ini 5, baru di sini ini 4, hanya 4 ya. Eh, iya betul, 4. Karena intinya dua-duanya tidak menjemput ya. Baru menjemput pasti anjlok begitu. Jadi nuansanya mana yang tidak menjemput. Oke, nomor 25. 25 meminta rajin dan serius ketika kuliah, patuh, meminta rajin. Ya, betul ya. Ini 5. CC kok 5? Oh ini C nih, ini C nih, C nih. Hati-hati ya di online bu, beda-beda jawabannya. Banyak soal hot yang beda pembahasannya, hati-hati. Kalau saya kaji, jadi nggak sembarangan. Artinya saya tahu bahwa ada perbedaan menjawab, berarti kan saya sudah banyak searching dan banyak menganalisa ketika berbeda itu gimana solusinya. Sudah
Ini soal yang sulit justru soal yang banyak perbedaan membahas itu soal yang sulit. Ini C ya, tertinggi C. Nomor 25 itu C, baru ke D. Ya, D ya, nuansanya sama, D, baru ke A. Oke, nomor 26, 26. Nah, ini ya, hati-hati. Ini adalah sikap cerdik, sikap gercep, gercep. Lupa lek jauh gimana? Lah ini kan nggak sampai kantor. Maksudnya daripada nunggu nggak jelas, jalan dulu sambil mencari tumpangan. Jadi jaraknya semakin dekat. Gitu ya. Jadi D dulu, baru E. Setelah E baru B. Ini B. Nggak mungkin lah berusaha cepatnya berjalan kaki nggak mungkin ya. Nggak logis. Oke, nomor 27. 27 ya jelas pasti ini ya. Pasti semuanya benar ini. Oke, 28 eh tadi 27 ya, 28 belum. Oh, saya melakukan oke, berarti ini jelas ya, ikut andil. Ini 5 baru di sini ya, 4. Yang lain jelek ya, yang lain jelek, sikap-sikap yang jelek yang lain. Oke. Nomor 29. Gampang ini kalau 29 ya. Ini poin di sini yang membuat beda ya. Nah, ini ada ini pembahasan juga beda ini di online. Beda-beda ini di online. Oke, itu nomor 29 itu, kemudian yang poin 4-nya ini, 4, terus ini poin 3-nya, C. Silakan dikoreksi cepat, nomor 30, 30, jelas ini yang mengalami kesalahan, tapi pada atasan ya, 5. Baru poinnya yang kedua adalah D, pada teman. 31, 31, nah ini, antara ini dan ini. Ya, kalau seperti ini yakinlah ini ya, ini baru ini. Oke. Nomor 32. Nah, ini hati-hati ya, ini hati-hati. Ini kalau kita bahas menarik ini kalau kita uji teman-teman untuk Jakrum. Jadi kalau melihat situasi yang seperti ini, maka hal yang utama adalah laporkan langsung segera pada atasan. Kenapa Pak nggak saat itu langsung menghentikan? Sebetulnya melaporkan ini bagian dari menghentikan, tapi segera. Karena sesuatu yang di luar SOP, atasan yang memutuskan. Ini ya, 5. C ini baru ke E ya, E. 4. Yang, Mama, ya, ada tamu ngebel-ngebel rumah. Nomor 33, 33, C ini 5, jelas ini. Nah, ini poin penting. Ketika kesalahan fatal, tugas karena kurangnya pemahaman, artinya ini dan pemahamannya enggak, salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dan tugasnya karena kurang pemahaman dia tentang teknologi. Sebagai ketua tim mengundang tim IT. Mengumpulkan, membahas cara jalan keluar, ini enggak jelas ini jalan keluarnya apa. Jadi enggak gercep, enggak nyata usahanya. Mengundang IT, mengumpulkan tim, membahas urusan anggota, membahas lagi, enggak jelas. Padahal di sini sudah jelas bahwa dia tidak paham. Kalau solusi tidak paham, ya harus. Nah, ini hati-hati ya. Soal ini bukan bukan masalah efektif dan efisien, bukan. Tapi karena memang poinnya nggak ada opsi lain yang lebih baik. Begitu. Kecuali kalau ada opsi lain yang lebih baik. Tapi ini kan mengundang ahli IT kan bukan berarti harus bayar. Tapi bisa jadi orang SIM, orang billing, kan begitu. Orang
sistem informasi rumah sakit misal begitu. Nomor 34 jelas ya. Eh, nah, ini soal sulit juga ya. Ingat, kondisi urgent sekali itu indikatornya adalah sebentar lagi, hampir 1 jam lagi itu indikator urgent banget. Kalau besok itu tidak urgent artinya. Jadi andaikan kok besok itu beda lagi jawabannya. Kalau 1 jam lagi beda lagi. Begitu. Karena 1 jam lagi, maka yang terbaik adalah tetap duduk tetapi menjelaskan di mana letaknya. Ini namanya realistis sesuai dengan konteks soal. Begitu ya. Jadi jawaban yang tertinggi. Nah, baru di D ini 4. Baru A itu 3. Oke, lanjut 35 terakhir. Silakan dikoreksi. Makan siang di kantor sambil mempersiapkan. Nah, ini penting ya. Ini penting. Ini. Karena ini kaitannya dengan tetap harus makan ya, tetap harus makan. Jam istirahat apalagi jam istirahat ya, tapi harus di kantor saja. Begitu. Jangan terus seakan-akan menjadi pahlawan atau manis sekali jawabannya sehingga tidak makan. Nah, itu salah juga. Tidak makan artinya wah, loyalnya berlebih-lebihan. Nah, itu namanya gitu ya, hati-hati. Jadi ini 5 baru ini 4 begitu. Oke, cukup itu saja dari saya. Silakan dikoreksi. Ya, saya tunggu chat room nilainya semuanya yang bergabung di sini yang sudah mengerjakan bisa bisa chat room dan WA pribadi saya supaya ada komunikasi kalau melaporkan nilai ya. Untuk TIU tidak saat ini. Oke, silakan chatroom nilainya yang sudah menghitung di chatroom berapa skornya. Apakah ada yang 200? Loh, kok 120? Oh, Mbak, konversi lupa saya lupa. Konversi ke 225 ya. Konversi ke 225. Jumlah poin dibagi dibagi 175 kali 225. Karena skornya besok itu 225, 45 soal. Karena ini hanya 35 soal, maka pembaginya 175. Oke. Oke, kalau full kan 5 kali 35 kan 175. Silakan, berapa dapatnya? Bagi yang rentang kurang dari 180, berarti masih rata-rata, tapi tidak jelek. Tapi kalau kurang dari 170, ini kalau nggak hebat TIU-nya amat berat ini. Bisa lulus. Kecuali kalau instansi yang dipilih enak ya. Kalau di atas 190 superior. Di atas 200 tidak terkejar. Dan ini TIU-nya kurang pun tidak terlalu tinggi, nggak ada masalah. Jadi kalau bisa di atas 200, TIU-nya nggak tinggi-tinggi banget, nggak masalah. Masih sangat bisa untuk nembus walaupun instansinya bagus. Gitu ya. Oke, silakan chatroom nilainya supaya teman-teman tahu bahwa oh alah saya kok di tengah-tengah rek gitu. Ternyata banyak teman-teman yang di atas. Jadi kan pelecut, jangan malu. Nggak ada gunanya malu-maluan, yang penting lulus jadi ASN. Oke ya, silakan chatroom sama Japri ke saya ya. Saya tidak merespon, hanya laporannya saja supaya saya semakin tahu hafal mana-mana yang aktif. Oke, oke. Nah, mantap. Oh, bener kan dugaan saya? Banyak yang di bawah 190 dan bahkan ada yang di bawah 180. Oh, mantap, ada yang di atas 200. Di atas 190 ada 1, 2, 3. Oke, itu cara ngitungnya, nggih, Mbak Kom. Di total dibagi 175 kali 225. Loh, ada yang 167. Nyaris passing grade ya. Passing grade-nya 166 soalnya. Nggak apa-apa, mungkin belum terbiasa. Mantap, ada yang 212, 212. Bagus ya. Nah, oke, oke, mantap. Banyak yang di bawah 190 ya ternyata. Berapa Mbak Kom? Belum dinilai kan mau Kak, dinilai.
Oke, Mbak Ainur kurang ya. Mbak Ainur pinter tiunya, tapi TKP-nya betul. Jadi pesan saya, TKP tidak selalu linear dengan kemampuan kecerdasan orang. Tidak, serius saya ngomong. TKP harus belajar, meskipun TIU Anda tinggi. Harus, karena TIU tidak linear dengan TKP yang tinggi. Tidak, ya. Makanya anak pinter kalau belajar TKP ya sempurna sudah. Kalau anak yang TKP-nya tinggi, bagus, karakternya matang banget, sudah terbiasa latihan soal juga, maka TIU-nya nggak harus tinggi-tinggi banget, bisa berimbang. TWK saya anggap semuanya imbang. Walaupun belajar, paling ya selisih hanya 15 poin. Tapi yang nggak hanya 15 itu. Lainnya 70, kita 85. Sudah bagus. Gitu. Jangan berharap TWK di atas 100 ya. Susah. Dapat 90 aja hebat. Yang tidak belajar biasanya ya rata-rata 65, 70, 75. Oke, yuk cukup. Nah, makasih ya semuanya. Terima kasih molor 15 menit dari kesepakatan setengah 9. Oke, makasih. Bertemu lagi hari Senin ya latihan soal untuk hari Senin dan Selasa. Latihan soalnya, kemudian bisa ikut Selasa sama Sabtu atau Rabu sama Sabtu atau Selasa sama Kamis begitu ya. Semakin dekat dengan ujian nanti tidak akan sesering ini ya. Kemungkinan nanti bulan depan akan hanya 4 kali, Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi, Sabtu sore. Begitu, kemungkinan begitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semangatnya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Matur nuwun, Pak. sama-sama.